Coba deh, bayangin sejenak. Pasir putih anget, suara ombak, air lautnya jernih banget. Kelihatannya kayak surga kan? Tapi, surga ini nggak muncul gitu aja. Ada loh cetak biru yang rumit di baliknya. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik bisnis wisata bahari. Apa aja sih yang dibutuhin buat nyiptain destinasi impian kayak gitu? Lihat deh pemandangan ini. Ini tuh kayak kanvas kosong. Pertanyaan besarnya itu bukan sekedar, wah indah ya, tapi gimana caranya kita ubah keindahan alam ini jadi pengalaman kelas dunia yang nggak cuma nguntungin, tapi juga yang penting berkelanjutan. Nah ini nih teka-teki yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kalau kita ngomongin wisata bahari, pasti yang kepikiran langsung pantai. Bener nggak? Padahal sebenarnya ini jauh lebih luas. Anggap aja ini kayak sebuah ekosistem yang hidup, yang isinya banyak banget bagian yang saling nyambung satu sama lain. Jadi, wisata bahari itu banyak banget bentuknya. Coba bayangin, kita lagi island hopping, pindah dari satu pulau ke pulau lain. Terus kita nyemplung, snorkeling atau diving, ngelihat dunia bawah laut yang warnanya cakep banget. Di pesisirnya mungkin kita bisa camping sambil ikut kegiatan konservasi. Dan yang nggak kalah penting, kita ngerasain budayanya, makan ikan bakar seger langsung dari nelayan. Nah, semua itu satu paket pengalaman yang utuh. Kalau mau disederhanain, definisinya gini. Semua kegiatan wisata yang daya tarik utamanya itu ya pesisir dan laut. Tapi perhatiin deh kata kuncinya di akhir, pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, ini penting banget. Ini bakal jadi benang merah di sepanjang pembahasan kita. Karena tanpa ini, ya surga yang kita lihat tadi bisa lenyap begitu aja. Terus gimana sih caranya ngebangun sebuah destinasi wisata biar sukses dari nol? Ternyata ini bukan sulap loh, ada semacam resep atau formula yang udah terbukti. Anggap aja ini kayak bahan-bahan utama buat bikin liburan yang sempurna. Nah, ini dia resepnya. Analisis 4A. Gampang kok ngingetnya? Pertama, atraksi. Ini soal apa yang bikin orang mau datang jauh-jauh. Apa karena terumbu karangnya atau ombaknya buat surfing? Kedua, aksesibilitas. Gimana caranya mereka bisa nyampe ke sana? Gampang nggak? Ketiga, amenitas. Pas udah nyampe, mereka mau nginep di mana, makan di mana. Dan terakhir, ancillary atau layanan pendukung. Ini tuh kayak pemandu lokal, toko oleh-oleh, semua hal kecil yang bikin pengalaman jadi lengkap. Dan ini kuncinya. Keempat A ini tuh harus kerja bareng, kayak gear di dalam mesin. Kalau salah satu aja macet, misalnya aksesnya susah banget, seluruh mesin pengalaman wisatanya bisa rusak. Semuanya harus klop dan jalan bareng, biar bisa jadi liburan yang benar-benar nggak terlupakan. Oke, teorinya kedengeran bagus ya. Tapi gimana praktiknya di lapangan? Nah, sekarang kita coba lihat contoh nyata. Yuk kita terbang ke Lampung, sebuah provinsi di ujung selatan Sumatera yang sering banget disebut surga tersembunyi karena potensi baharinya yang, wah, luar biasa. Coba lihat angka ini, 24,7 juta. Itu proyeksi jumlah wisatawan yang datang ke Lampung di tahun 2025. Gila kan? Itu lebih banyak dari total penduduk Australia datang ke satu provinsi aja. Jadi ini bukan cuma sekedar angka, ini tuh gelombang potensi ekonomi yang gede banget, tapi sekaligus tanggung jawab yang juga super besar. Jadi, apa sih yang jadi magnetnya Lampung? Pertama, ada Pulau Pahawang. Ini surganya para snorkeler buat ketemu Nemo. Terus, ada Tegal Mas yang punya villa-villa di atas air serasa di Maladewa deh pokoknya. Ada juga Pulau Sebesi, di mana kita bisa trekking ke puncak gunung paginya, terus sorenya langsung nyebur lihat terumbu karang. Nah, ini semua adalah atraksi yang manggil-manggil wisatawan buat datang. Sekarang coba kita pasangin semua tadi ke kerangka 4A kita. Atraksinya, jelas keindahan alam bawah lautnya. Aksesibilitasnya, ada dermaga wisata yang lokasinya dekat kota, jadi gampang dijangkau. Amenitasnya, macam-macam, dari resort mewah sampai warung makan lokal yang sederhana. Dan yang paling krusial, layanan pendukungnya. Nah, di sini peran Pok Darwis atau kelompok sadar wisata itu penting banget. Mereka ini komunitas lokal yang jadi pemandu sekaligus penjaga tempat wisata itu. Plus, ada juga UMKM yang bikin semuanya jadi terasa lebih otentik. Nah, ini dia wujud nyata dari elemen aksesibilitas. Perahu-perahu lokal ini tuh urat nadinya. Merekalah yang nyambungin kita dari daratan ke pulau-pulau surga yang terpencil. Tanpa perahu-perahu ini, keindahan itu cuma bisa kita lihat dari jauh. Dan ini adalah jantungnya layanan pendukung. Ini bukan soal hotel-hotel besar bintang 5, ini soal komunitas lokal, soal pemandu yang hafal tiap jengkal terumbu karang.
soal ibu-ibu yang masak seafood paling enak yang pernah kamu coba. Merekalah yang ngasih nyawa dan keaslian buat sebuah destinasi. Tapi ya gitu, pertumbuhan yang cepat banget ini selalu ada harganya. Sekarang kita balik koinnya. Kita lihat sisi lainnya, tantangan besar buat ngejaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. Nah, di sini kelihatan banget dilemanya. Di satu sisi ada peluang, ekonomi tumbuh, lapangan kerja kebuka, masyarakat lokal jadi berdaya. Keren kan? Tapi di sisi lain ada tantangannya. Lingkungan bisa rusak, infrastruktur nggak merata, dan yang paling seram, resiko keselamatan. Bener-bener kayak pedang bermata dua. Dan kita harus ingat satu hal penting, wisata bahari itu punya standar keselamatan yang tinggi dan sangat bergantung sama cuaca. Kita nggak bisa ngelawan alam kan? Cuaca bisa berubah tiba-tiba. Makanya standar keselamatannya harus benar-benar ketat, jauh lebih ketat dari wisata darat, karena pada akhirnya alam yang berkuasa. Gambar ini udah ngejelasin semuanya. Pelampung ini bukan sekedar pilihan, bukan aksesoris biar keren. Ini tuh syarat mutlak. Ini adalah simbol dari sebuah komitmen. Bahwa keselamatan pengunjung itu nomor satu. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Terus solusinya gimana? Ada 3 pilar utama yang nggak bisa dipisahin. Pertama, kita butuh infrastruktur yang kuat dan merata. Kedua, harus ada kebijakan konservasi yang kuat buat ngelindungin aset utama kita, yaitu alam itu sendiri. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, kita butuh sumber daya manusia yang profesional, yang terlatih buat jadi pemandu dan bisa menilai risiko. Ketiga hal ini harus jalan bareng. Dan pada akhirnya, semuanya kembali ke satu pertanyaan besar. Gimana caranya kita bisa berbagi tempat-tempat terindah di dunia ini tanpa kita merusaknya? Gimana caranya kita mastiin generasi setelah kita juga masih bisa nikmatin keajaiban yang sama? Nah, ini pertanyaan penting buat kita semua renungkan, bahkan setelah pembahasan ini selesai.